pengacara sebagai pengacaranya Mbak Enji nih ya. Ya. Jadi apakah sudah memenuhi prinsip kesetaraan, ya kan? Kesetaraan di muka hukum. Iya, semuanya itu memang harus setara di muka hukum. Wih, Yang tidak setara itu cuma ini, apa? kemampuan membayarnya. Oh, itu kok boleh manggut-manggut apa lagi? Kali ini saya akan bicara serius. Gitu. Karena ini menyangkut masalah kesetaraan. Wah, ini ya seneng kalau jadi. Apalagi dalam masalah hukum. Karena yang namanya hukum itu memang harus ada kesetaraan hukum, keadilan itu juga harus dicapai. Kalau enggak akan terjadi siapa yang kuat dia yang menang. Betul. Seperti hukum koboi. Siapa yang kuat, siapa yang mampu bayar, dia yang menang. Ini yang saya khawatir. Gitu ya. That's right. That's right. Wah. Tolong. Kita harus melihat dalam konteks kesetaraan itu dalam proses peradilan pidana ada yang disebut equal arms, Wah. kekuatan yang seimbang. Jadi penyidik, jaksa, penuntut umum itu sudah diberikan kewenangan yang luar biasa oleh negara. Kewenangan kekuasaan, akses, dia bisa minta memanggil orang dengan cara paksa dan dia punya akses, mengerti hukum sangat detail. Sementara pada saat yang bersamaan dia sedang menuduh seseorang. Siapapun orang itu, dia tidak punya akses lagi, dia nggak punya kekuasaan, dia tidak punya kekuatan, dan dia tidak mengerti hukum. Apakah hukum dia akan dibawa ke proses peradilan dalam keadaan dia tidak mampu apapun melawan yang orang berkuasa dan punya kewenangan segitu hebat? Nah, dalam konteks inilah hadir seorang pengacara untuk memberikan keseimbangan, kekuatan seimbang, equal arms. Jadi masyarakat sering menafsirkan yang keliru. Ya, ngapain dibela lagi? Ngapain? Nah, ini proses hukum loh. Proses hukum dia harus seimbang, dia harus mampu memberikan pembelaan dirinya secara benar, adil, proporsional. Tapi gini loh, kan biasanya itu si pelaku atau yang didakwa ya, yang ditersangkakan itu kan sebetulnya juga punya informasi. Benar. Gak mungkin lah kan, kalau sendirian kan gak mungkin. Biasanya berjamaah kalau nyolong. Jadi gini, kalau misalnya ini kan ada wacana apa itu justice collaborator itu, ya kan? Kan banyak yang berharap agar Mbak Enji itu buka gitu loh, jadi justice collaborator, bantu KPK mengungkapkan fakta-fakta yang lebih besar. Ketika kita berbicara justice collaborator, kita harus pahami dulu hukum acara kita dulu ada yang namanya HIR. Dalam konteks HIR ini disebut istilah pengakuan tersangka atau pengakuan terdakwa. Maka dulu yang dicari adalah pengakuan, timbullah penyiksaan-penyiksaan, ancaman, intimidasi kepada dan seorang itu diperbolehkan tersangka. Itu. Dulu HIR. Oleh dulu, ya. KUHP sekarang diganti dengan istilah keterangan tersangka atau keterangan terdakwa. Jadi terdakwa atau tersangka itu boleh menyangkal, baik seluruhnya maupun sebagian, boleh mengakui. Boleh menyangkal ya? Boleh, karena keterangan. Karena untuk menghukum dia tidak bisa digunakan hanya dari pengakuan atau penyangkalan dia, kan ada alat bukti lain yang ada. Jadi Anda harus pahami juga ketika orang masuk dalam suatu proses peradilan, selain yang seperti disampaikan Pak Sentilan tadi menginginkan justice collaborator dalam konteks kepentingan bangsa dan negara, dia juga berhadapan dengan akan nasibnya. Nasibnya secara hukum dia punya kepentingan iya, betul. Nah, dalam konteks justice collaborator itu dia bekerja sama dengan siapa itu kalau justice collaborator? Kalau justice kolaborator itu kan kalau diterjemahkan dengan bahasa kasarnya bersekongkol dengan aparat hukum. Nah, yang saya inginkan jangan sampai justice-nya hilang, tinggal persengkokolannya. Kolaboratornya yang banyak. Secara etimologi nggak bagus. Di berbagai negara itu. Tunggu, secara apa? Apa tadi? Secara etimologi tidak. Kalau secara sosiologi? Nah itu. Apa? Saya nggak paham itu. Saya mau ngomong secara etimologi. Karena kecenderungannya begini. Namanya justice itu harusnya kan menuju ke keadilan. Ya, benar. Proses. Tapi secara etimologi, kalau kita lihat tulisannya, kita pisahkan. Just ice. Saya takut-takut hanya akan dipeti es kan. Nah ini loh, yang kita khawatirkan. Just ice. Do you know? Coba
Bagaimana? Apa mungkin ini dipetieskan? Just as tadi gitu ya? Kita harus pahami juga Undang-Undang KPK kalau sudah masuk ke tahap penyidikan, dia tidak boleh berhenti kasusnya. Pantang mundur. Tidak boleh karena harus terus ke pengadilan. Jadi kalau dibicarakan dalam konteks dipetieskan sama sekali tidak mungkin. Pasti sampai ke pengadilan. Orang KPK itu singkatan kok. Kapok mu kapan? Kan gitu. Ya enggak boleh. Nah, di berbagai negara yang menjalankan justice collaborator itu silent operation. Diam-diam dilaksanakan, dia buat deal segala macam Nggak diumumkan ya? Nggak diumumkan pulangnya takut ya. Terus kemudian yang justice collaborator itu selalu yang diutamakan proses peradilan itu orang yang disebut-sebut oleh dia. Nah, cuman kita di sini dia dulu yang dijadikan tersangka, ditahan segala macam, ayo justice collaborator. Kalau saya menjadi orang yang ditarik kepada justice collaborator, lu kalau memperlakukan gua kayak kriminal, lu nggak akan dapat apapun dari gua. Tapi kan tetap hebat sekarang penjara itu. Ya. Orang-orang pinter masuk semua. Saya itu kalau melihat banyaknya orang-orang pinter masuk penjara itu, menurut analisis saya, itu satu kemajuan. Kemajuan gimana? Nah dulu itu penjara isinya cuma orang miskin, orang yang bodoh, orang tidak berpendidikan. Nah, sekarang kan banyak orang pinter yang masuk. Wakil rakyat, orang kaya masuk, pejabat masuk. Itu kan artinya kualitas SDM penjara naik. Dulu nggak paham. Nggak paham. What the meaning of penjara nggak paham. Menurut kamu gimana? Iya, bicara masalah penjara itu ada dua hal yang harus kita cermati. Apa itu? Yang pertama adalah siapa yang harus dipenjara. Siapa? Ini baru pertama. Pertama. Yang kedua, kenapa harus masuk penjara? Itu analisisnya tetap. Analisisnya bagus, cuma kelanjutannya belum tentu loh ini. Belum tentu bagus. Jadi makanya ya harus namanya adil ada itu supaya itu siapa yang masuk dan kenapa masuk itu jelas dan benar. Paham nggak sih? Enggak. Saya ingin melihat penegakan hukum kita ini benar-benar terjadi. Secara perspektif hukum. Kalau enggak, nanti bisa terjadi yang namanya hukum koboi. Hukum koboi itu gimana? Hukum koboi itu kan penembak cepat. Dor. Karena prinsipnya siapa cepat, dia yang dapat. Begitu dalam memberantas korupsi. That's right. Harus cepat. Korupsi harus cepat diberantas. Nah, makanya kan kalau kita lihat hukum kita ini kan sering belakang di jalannya. Nah ini, that's why. Ya, di berbagai negara di dunia, termasuk Harvard University juga pernah melakukan penelitian, hukum selalu tertinggal beberapa langkah dari perkembangan manusia. Jadi masyarakat itu berkembang pola hidupnya, perekonomiannya. Jadi hukum akan mengikuti perkembangan yang ada. Jadi hukum memang dibuat setelah perkembangan masyarakat. Tapi ada dua yang mengatakan hukum bisa menjadi politik untuk perubahan masyarakat. Dalam arti hukum dibuat dulu agar masyarakat diarahkan ke satu titik. Atau hukum dibuat setelah masyarakat berkembang. Jangan terlalu risau hukum selalu tertinggal. Karena memang hukum tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Hukum itu baru dibuat, baru dibentuk setelah perkembangan masyarakat jelas arahnya. Ya, asal jangan tertinggal terlalu jauh. Jangan terlalu tinggal Memang terlalu jauh. hukum itu memang tertinggal. Dan kalau biasanya kalau hukum itu ditegakkan sebelumnya, Ya. kita mau jalan salah, salah. Nggak jadi melanggar. Ya, tapi sekarang kita selalu ketinggalan. Iya. Kita jalan dulu salah, baru kena kita. Gitu Itu bukan tertinggal, itu ditungguin. Yang penting itu jangan sampai jadi hukum koboi. Nah, kalau bicara soal koboi ini ya, saya jadi inget tokoh kartun Lucky Luke. Dia itu kan selalu berprinsip toh, harus menembak lebih cepat dari bayangannya. Nah, kalau korupsi di negara kita ini lain, Doro. Apa? Menyuap harus lebih cepat dari hukumannya. Ya.